Denny merupakan pengangguran terbuka karena Denny sudah lulus sekolah tapi belum mencari kerja. Assalamualaikum Denny. Waalaikumsalam, masuk. Yuk. Kok kerja sih? Nggak mau lah, males gua. Lagi pengen nganggur dulu aja. Ini nggak boleh gitu lah. Dan di sini Denny merupakan pengangguran sukarela karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sombong amat. Halo, dengan toko sepatu DC di sini. Ada yang bisa saya bantu? Sepatu high yang ukuran 40 ya, Pak? Oke, Pak. Yang segera saya kirim modelnya. Oh, oke. Sekarang secepatnya saya kirim, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuni. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi pengangguran. Menurut kelompok kami, cara mengatasi pengangguran yaitu antara lain yang pertama, perluasan kesempatan kerja melalui padat karya. Yang kedua, proyek transmigrasi untuk pemerataan tenaga kerja. Yang ketiga, peninjauan kembali aturan-aturan yang ada atau dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi yang bisa menarik investor asing dan bisa meningkatkan ekspor barang. Yang keempat, meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan. Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam usaha produksi yang ada. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Halo semuanya, pembahasan selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Terjadinya masalah pengangguran disebabkan karena tidak seimbangnya perbandingan antara lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua, kebijakan bidang pendidikan. Pendidikan dan latihan perlu diselenggarakan karena berpengaruh terhadap munculnya tenaga kerja yang berkualitas. Dunia pendidikan sebagai penghasil tenaga kerja dan dunia usaha sebagai pengguna tenaga kerja hendaknya bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah yang ketiga adalah pelayanan informasi kerja dan penempatan kerja. Pemerintah bersama pihak swasta memerankan diri sebagai lembaga informasi. Melalui pelayanan informasi kerja yang diperankan oleh Departemen Tenaga Kerja, para pencari kerja akan mengetahui lowongan pekerjaan yang ada. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan diupayakan pemerintah dalam melindungi para tenaga kerja dari upah yang terlalu kecil. Upah yang rendah dapat mempengaruhi kesehatan pendidikan bahkan produktivitas kerja. Hai semuanya, saya Marisa. Saya di sini akan menjelaskan penyebab-penyebab pengangguran yang ada di Indonesia menurut kelompok kami. Penyebab pengangguran yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, di mana persaingan ketat di antara para fresh graduate, magister, maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga menjadi penyebab terjadinya pengangguran, di mana saat ini sudah banyak fungsi-fungsi manusia yang digantikan oleh robot. Lalu yang ketiga, kurangnya pendidikan, kemampuan, dan keterampilan para pencari kerja yang tidak sesuai dan tidak masuk kriteria permintaan perusahaan, sehingga hanya beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Lalu yang keempat, tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini juga berpengaruh pada pengangguran, di mana ketika seseorang yang tidak memiliki finansial yang baik, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ataupun mengasah keterampilannya. Lalu yang terakhir, menurut kelompok kami, penyebab pengangguran adalah kondisi perekonomian di Indonesia. Karena tidak sedikit perusahaan yang terpengaruh dengan kondisi perekonomian Indonesia
Indonesia yang sedang tidak baik sehingga perusahaan harus melakukan PHK besar-besaran. Demikian penyebab-penyebab pengangguran menurut kelompok kami. Kalian mau tahu nggak sih berapa besar angka pengangguran selama 5 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kita Joko Widodo? Dikutip dari databox.id, jumlah dan persentase pengangguran dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak Joko Widodo terhitung dari Agustus 2014 sampai Februari 2019. Dalam 5 tahun kepemimpinan Joko Widodo, jumlah maupun persentase pengangguran menunjukkan penurunan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja mampu menekan angka pengangguran mendekati level 5% seperti terlihat pada grafik. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 sebesar 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34%. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.